Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayatnya kita masih diberikan nikmat kesehatan sampai pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Mustafa selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat dan ilmu kalam. Serta yang terhormat Bapak dan Ibu teman seperjuangan pasca sarjana IAIN Manado. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfiadi, mahasiswa Pascasarjana IAIN Manado, akan memaparkan atau mempresentasikan tugas yang sudah saya buat dengan judul Iman Tauhid, Kufur, Nifak, dan Syirik. Islam merupakan sistem yang bersifat universal dan sempurna. Ia meliputi seluruh persoalan hidup manusia seperti akidah, syariah, dan akhlak. Ketiganya merupakan pondasi utama umat Islam dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Apabila terjadi ketidakstabilan di antara ketiganya, maka tidak sempurnalah perjalanan hidup manusia. Karena ketiga hal tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tauhid adalah suatu sistem pandangan hidup yang menegaskan satu kesatuan dan tunggal kemanunggalan dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan semua yang ada. Berasal dan bersumber pada satu Tuhan saja, yang menjadi asas kesatuan ciptaannya dalam berbagai bentuk, jenis maupun kehidupan. Dalam konteks teologi, tauhid adalah pernyataan iman kepada Allah yang Maha Esa dalam suatu sistem. Karena pernyataan iman seseorang kepada Allah bukan hanya pengakuan lisan, pikiran dan hati maupun kalbu, tetapi juga tindakan dan aktualisasi yang diwujudkan dan tercermin dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, berbudaya, dan agama. Islam adalah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang berintikan keimanan dan perbuatan. Keimanan dalam agama Islam merupakan dasar atau pondasi yang di atasnya berdiri syariat-syariat Islam. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus-menerus dipupuk agar semakin kokoh dan kuat. Karena ketika keimanan kita terkikis akan menyeret kita kepada kufur. Kufuran apabila tertanam dalam jiwa manusia akan menjerumuskan kepada perbuatan yang menyimpang yaitu syirik dan nifak. Untuk itu, dalam makalah ini akan dijelaskan mengenai hal tersebut agar kita bisa menjaga iman kita dan menjauhi dari kekufuran. Definisi iman. Dari segi bahasa, iman berarti percaya. Berasal dari bahasa Arab yang artinya tasdik dengan hati, sedangkan menurut istilah syar'i adalah iktikad, keyakinan di dalam hati dan ikrar dengan lisan. Konsep iman diambil dari tiga pendapat antara lain iman adalah tasdik di dalam hati akan wujud Allah dan keberadaan para utusannya serta apa yang telah Allah ciptakan. Artinya jika seseorang sudah tasdik akan adanya Allah, dia sudah disebut beriman, sekalipun perbuatannya tidak sesuai dengan tuntunan agama. Iman adalah tasdik di dalam hati dan dikerahkan dengan lisan. Dengan kata lain, seseorang dapat disebut beriman jika dia mempercayai dalam hatinya akan keberadaan Allah dan mengikrarkan dengan lisan. Iman adalah tasdik dalam hati, ikrar dalam lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Konsep ini mengaitkan perbuatan manusia dengan iman. Oleh karena itu, keimanan seseorang ditentukan pula oleh amal perbuatannya. Macam-macam iman. Rukun iman ada 6 perkara. Pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang paling utama yang menjadi dasar keimanan seseorang. Beriman kepada Allah berarti wajib mempercayai bahwa Allah itu ada. Dialah yang Maha Esa, dialah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, dia yang telah menghidupkan dan mematikan semua makhluknya, Allah pula yang telah menciptakan manusia dengan seindah-indahnya, yang telah memberi rezeki berlimpah ruah sehingga kita dapat merasakan nikmat tersebut. Lalu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti kita wajib meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan boleh berupa
berbagai bentuk, malaikat tidak sama dengan manusia dan tidak memiliki sifat seperti manusia. Malaikat bukan laki-laki ataupun perempuan. Dalam perjalanan menjalankan tugasnya, malaikat sangat patuh dan taat kepada perintah Allah, dan kita wajib meyakini dan mempercayai bahwa ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yaitu pertama, malaikat Jibril yang tugasnya membawa wahyu, malaikat Mikail menurunkan hujan, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Mungkar memeriksa dan menanyakan mayit di dalam kubur, Nakir memeriksa dan menanyakan mayit di dalam kubur, Rokib mencatat amal kebaikan, Atid mencatat amal keburukan, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Nah, yang berikutnya, iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah yaitu wajib meyakini dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dan nabi kepada manusia di dunia ini untuk memperingatkan manusia dan membawa manusia ke jalan yang benar supaya kita dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kita wajib percaya bahwa jumlah nabi yang diangkat menjadi rasul adalah berjumlah 25 orang. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dan mempercayai bahwa Allah telah menurunkan wahyu atau kitab suci melalui malaikat Jibril kepada para nabi untuk disampaikan kepada umat yang berisi tentang petunjuk dan pedoman bagi umat Islam. Yang dengan kitab tersebut kita tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab suci Al-Quran bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kitab yang Allah turunkan ada 4, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kedua Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, yang keempat Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dari keempat kitab tersebut, kitab pedoman umat Nabi besar Muhammad SAW hanya satu, yaitu Al-Quran. Yang dengan kitab tersebut kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Tidak ada kitab lain karena kitab Taurat, Zabur, Injil semua itu dimensohkan ke dalam Al-Quran. Lalu berikutnya ada iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat yaitu meyakini dan percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Yang mana pada hari itu semua manusia akan dikumpulkan kepada padang mahsyar untuk mempertimbangkan amalan-amalan yang telah ia lakukan di dunia fana. Jadi apabila di dunia ia mengerjakan suatu perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka ia akan memasuki surga-Nya Allah. Sebaliknya, apabila di dunia dia tidak pernah menjalankan perintah Allah, maka nerakalah yang menunggu mereka. Berikutnya ada iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini dan percaya bahwa semua yang berlaku dalam alam ini semuanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita wajib mengimani bahwa semua telah ditakdirkan oleh Allah. Apakah itu kejadian baik atau buruk, maka semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengetahui semua kejadian yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan belum terjadi, serta semua kejadian yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, maka Allah mengetahui bagaimana terjadi. Definisi kufur. Lawan dari kata iman dalam akidah Islam adalah kata kufur. Orang yang melakukan perbuatan kufur tersebut disebut dengan orang kafir. Orang kafir adalah orang yang melakukan perbuatan kufur di mana ia tidak mau mengakui atau hatinya tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan seluruh sekalian alam, pencipta alam semesta. Kata kufur juga sering digunakan pada perilaku pengingkaran nikmat yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kufur diartikan sebagai lawan dari kata syukur. Dalam masalah ini, seseorang yang melakukan kufur nikmat belum bisa dianggap sebagai orang kafir dan keluar dari agama Islam selama ia masih mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib disembah dan dipatuhi dan mengimani perkara-perkara lain yang diwajibkan untuk diimani. Kata kufur atau kafir itu mempunyai lebih satu arti. Kufur dalam banyak pengertian sering
diantagoniskan, dilawan atau digalawankan sebagai keadaan yang berlawanan dengan iman. Adapun dimaksud dengan kufur dalam pembahasan ini adalah keadaan tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kufur merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan iman yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kufur seperti ini jelas berkonsekuensi atau berakibat kepada siksa neraka yang sangat lama. Kufur mempunyai lubang-lubang yang kalau tidak hati-hati seseorang manusia itu akan terjerumus ke dalam lubang yang menyesatkan seperti syirik, nifak, dan murtad. Kufur pada bidang akidah ini sering juga disebut dengan istilah kufur jali. Kufur jenis ini juga termasuk pelanggaran yang berkonsekuensi pada neraka dalam waktu yang sangat lama dan merupakan lawan dari pengertian iman di atas. Kufur jenis kedua adalah kufur di bidang akhlak atau moral hati. Biasanya dikaitkan dengan segala kenikmatan yang didapatkan namun tidak dilanjutkan dengan cara bersikap yang benar. Kufur jenis ini sering juga disebut dalam dunia Islam dengan istilah kufur nikmat. Kufur jenis ini menggambarkan seorang mukmin yang mengingkari nikmat Allah dan bersikap seolah-olah tidak perlu berterima kasih dengan Allah. Kufur jenis kedua ini tidak bisa disamakan pengertian dengan kufur jenis pertama di atas. Ia hanya termasuk dosa besar dan belum bisa dikategorikan ke dalam golongan orang kafir dengan segala konsekuensinya. Pelaku kufur dengan jenis kedua ini tidak bisa disebut kafir atau keluar dari akidah Islam. Dia masih dianggap muslim yang beriman dan tetap menanggung kewajiban lain sebagaimana muslim lainnya. Definisi tauhid. Menurut aspek agama atau etimologi adalah berasal dari kata ilm, artinya pengetahuan atau tahu. Adapun tauhid berarti pengesahan atau meyakini bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ilmu tauhid itu bisa pula diartikan sebagai pengetahuan yang berisikan ajaran tentang pengesahan terhadap sesuatu yang ditauhidkan. Golongan yang termasuk dalam golongan orang yang bertauhid atau mukmin adalah pertama, orang yang berilmu tauhid mengesahkan pengarahan ibadah hanya kepada Allah, serta di dalam hatinya tidak ada yang membenarkan adanya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, orang yang mau mengesahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala secara kebetulan tetapi tidak ingin mempelajari ilmu tauhid. Dalam hal ini dia hanya berdosa karena tidak mempelajari ilmu tauhid sehingga terjebak pada hal yang bertentangan dengan ajaran dengan dalam ilmu tauhid. Adapun yang termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak bertauhid atau kafir adalah yang pertama, orang yang berilmu tauhid tetapi dia tidak mau mengesahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berilmu tauhid serta mengesahkan ibadah cuma kepada Allah tetapi di dalam hatinya mengesahkan kepada Tuhan selain Allah, menuhankan yang lain. Dan yang terakhir, orang yang berilmu tauhid serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hatinya tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Macam-macam tauhid. Tauhid uluhiyah. Kata uluhiyah berasal dari kata alaha ya lahu ilaha. Ulaha yang bermakna menyembah dengan disertai rasa cinta dan pengagungan. Sehingga ta'alu diartikan sebagai penyembahan yang disertai rasa kecintaan kepada pengagungan. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan yang teguh bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah disertai dengan pelaksanaan pengabdian atau penyembahan kepadanya saja dan tidak mengalihkan kepada yang lainnya. Ungkapan yang paling detail tentang makna ini adalah ucapan syahadat, yaitu la ilaha illallah, yang maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan kata lain, tauhid uluhiyah adalah mengiktikadkan bahwa Allah sendirilah yang berhak disembah dan berhak dituju oleh semua hambanya. Atau dengan kata lain, tauhid uluhiyah adalah percaya sepenuhnya bahwa Allah berhak menerima semua peribadahan makhluk dan hanya Allah sajalah yang sebenarnya harus disembah. Kemudian ada tauhid rububiyah. Kata at-tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Kata wahada meliputi makna kesendirian sesuatu dengan zat, sifat atau afalnya
dan tidak ada sesuatu yang menyerupai dan menyertai dalam hal kesendiriannya. Secara bahasa, rububiyah berasal dari kata rob. Kata rob digunakan dengan penggunaan yang hakiki dan juga digunakan hal untuk yang lain secara mazazi atau idhafi dan tidak untuk yang lain. Rububiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Rabb. Nama ini mempunyai beberapa arti, antara lain Murabbi yang artinya pemelihara, Al-Nasir artinya penolong, Al-Malik artinya pemilik, Al-Muslih yang artinya memperbaiki, Al-Sayyid yang artinya Tuhan, dan Al-Wali yang artinya wali. Sedangkan menurut istilah Tauhid Rububiyah berarti percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunah-sunahnya. Dan karena Allah adalah Rob yang hak bagi semesta alam, maka dia sajalah yang khusus dengan ketuhanan tanpa yang lain, wajib mengesahkannya dalam ketuhanan, dan tidak menerima adanya sekutu baginya dalam ketuhanannya. Yaitu sifat ketuhanan tidak mungkin ada pada yang lain dari makhluknya. Tauhid rububiyah adalah suatu kepercayaan bahwa yang menciptakan alam dunia beserta isinya hanya Allah sendiri tanpa bantuan siapapun. Dunia ini adalah menjadikan yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuat, tiada kekuatan yang menyamai afal Allah. Maka timbullah kesadaran bagi makhluk untuk mengagungkan Allah. Makhluk harus bertuhan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Maka keyakinan inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah adalah tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan. Asma wa sifat. Iman kepada asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu mengimani semua asma-asma dalam sifat-sifat Allah secara utuh tanpa menyamakan sifat dengan sifat nama-nama manusia. Manhaj al-ahlus sunnah wal jamaah dalam bab asma dan sifat-sifat Allah adalah mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan untuk mendirinya atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW tanpa tahrif atau ta'wil, yaitu merubah lafaz nama dan sifat atau merubah maknanya. Tahtil yaitu menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah. Takyif yaitu menerangkan keadaan yang ada padanya sifat. Tamsil sama dengan tasbih yaitu mempersamakan atau menyerupakan sifat Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Dalam teologi Islam terdapat pertentangan mengenai masalah apakah Tuhan mempunyai sifat atau tidak. Sifat dalam arti sesuatu yang mempunyai wujud tersendiri, sebagian aliran mengatakan ada, dan sebagian lain mengatakan tidak. Disinggung Muhammad Abduh dalam risalah yang menyebut sifat-sifat Tuhan. Mengenai masalah apakah sifat itu termasuk esensi Tuhan ataukah lain dari esensi Tuhan, ia jelaskan bahwa hal itu terletak di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Tetapi sungguh pun demikian, ia kelihatan lebih cenderung kepada pendapat bahwa sifat termasuk esensi Tuhan walaupun ia tidak tegas mengatakan demikian. Definisi syirik. Syirik adalah perbuatan dosa, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bersifat atau sederajat sama seperti Allah Subhanahu wa taala, baik dalam masalah zatnya, sifatnya, asmanya maupun perbuatannya. Dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang tidak diampuni dosa syirik ini adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang lain dari syirik itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Kisah surah An-Nisa ayat 48. Macam-macam syirik. Syirik ada dua macam, yaitu syirik jalil atau syirik besar adalah perbuatan yang sudah jelas-jelas menganggap ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan tuhan-tuhan itu dijadikan sebagai objek tandingannya.
atau mengimplementasikan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak serta melakukan eksistensialisme terhadap kekuasaannya. Misalkan fenomena yang terjadi saat ini, misalkan kita menyimpan rasa takut kepada seseorang pejabat atau penguasa, kita mengira bahwa dia dengan kapasitas dan otoritasnya bisa menimpakan kesulitan-kesulitan pada kita. Perbuatan ini sudah termasuk kategori syirik akbar karena terdapat unsur kepercayaan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan keuntungan dan memberikan kerugian. Sebagaimana dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Maidah yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang kafir. Syirik khafi atau syirik kecil adalah perbuatan yang secara tersirat mevitalisme dan akan eksistensi kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, penyerahan diri kepada sesama manusia. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi berserah diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori syirik kecil. Syirik kecil juga dapat terjadi dalam aktivitas ritual ibadah, contohnya mengikutkan kepentingan lain dalam ibadah atau perbuatan ria. Adalah salah satu komponen syirik kecil. Dalam tataran praktisnya, syirik dapat berbentuk perbuatan, anggapan, dan keyakinan. Ketiga komponen ini dijalankan dalam praktek menyekutukan Allah, baik dalam sifat, zat, ataupun perbuatannya. Dengan kata lain, perbuatan, anggapan, dan keyakinan kita mengenai zat, sifat, dan tindakan Allah Subhanahu wa taala menilai bahwa ketiganya terdapat kesamaan dengan unsur-unsur yang lain. Definisi nifak. Nifak menurut bahasa berarti berpura-pura pada agama. Menurut istilah adalah orang yang menyembunyikan kekafiran di hatinya dan menampakkan iman dengan lidahnya. Dalil nakli tentang nifak sebagaimana kisah surat Al-Baqarah ayat 14 yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kami hanyalah berolok-olok. Tanda-tanda perilaku nifak. Yang pertama, apabila berkata ia berdusta atau tidak benar. Berdusta adalah menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan fakta kebenaran, baik dengan ucapan maupun dengan isyarat seperti menggelengkan kepala atau mengangguk. Dusta akan mengantarkan pelakunya sebagai orang yang dicap sebagai pendusta dan membawa dirinya kepada siksa api neraka. Kisah surah An-Nahl ayat 105 yang artinya sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itu orang-orang pendusta. Kemudian ada, apabila berjanji ia mengingkari atau tidak memenuhinya. Janji merupakan perkataan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Mengingkari janji yang telah diucapkan berarti tidak menepati kesanggupan yang telah dibuat. Kisah surat Ar-Ra'd ayat 25 yang artinya orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dengan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, jahanam. Apabila dipercayai ia berkhianat. Khianat adalah mengingkari suatu amanah yang telah dibebankan kepadanya. Secara umum, khianat artinya mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan baik datang dari Allah Subhanahu wa taala maupun orang lain. Apabila seseorang dibebani amanah, maka ia wajib melaksanakannya. Kisah surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya
Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian, apabila bertengkar, ia berlaku curang. Kisah surat Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas ketangguhan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kemudian suka berpura-pura. Kisah surat Al-Fat ayat 11 yang artinya, orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka memohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapa gerangan yang dapat menghalangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu, atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian merasa lebih pandai dan takut berdesak. Merasa berat dan pamer ketika melakukan ibadah. Selalu ragu akan kebenaran Islam. Macam-macam nifak. Nifak amali perbuatan termasuk salah satu nifak pada taraf kecil, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak macam ini tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Kemudian ada nifak i'tiqadi atau keyakinan. Termasuk nifak pada taraf besar, yaitu pelakunya menampakkan keislaman di hadapan manusia tetapi menyembunyikan kekufuran. Nifak semacam ini membuat pelakunya keluar dari agama Islam dan dia berada di dalam kerak neraka. Allah berfirman dalam kisah surat An-Nisa ayat 145 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di neraka. Dan kamu sekali-sekali tidak akan mendapat seseorang penolong bagi mereka. Dampak negatif perbuatan kufur, nifak, dan syirik. Pertama, dampak negatif perbuatan kufur akan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang sombong, hidupnya tidak akan tenang, senantiasa menyalahkan orang lain. Dampak negatif perbuatan nifak bagi diri sendiri, yaitu ada tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, lunturnya kepercayaan orang lain kepada dirinya, tidak disenangi oleh orang lain, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki, selalu ada perasaan ragu-ragu, mendapat siksa yang amat pedih di akhirat kelak. Bagi orang lain, menyebabkan kekecewaan hati sehingga merusak persaudaraan, menimbulkan fitnah karena ucapan dan perbuatan yang tidak menentu, kemudian mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dampak negatif perbuatan syirik. Yang pertama, sulit menerima kebenaran. Hati orang-orang syirik tertutup untuk menerima kebenaran baik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Menurut Ibnu Jarir, tertutupan hati orang syirik itu lantaran sifat kesombongan dan penantangnya terhadap kebenaran yang disampaikan kepadanya. Orang-orang syirik yang mendustakan ayat-ayat Allah diberi peringatan atau tidak sama saja bagi mereka. Karena hati mereka itu buta. Muncullah perasaan bimbang dan ragu. Menurut pendapat Ibnu Abbas, penyakit hati orang syirik adalah perasaan bimbang dan ragu. Kegoncangan batin seperti inilah yang menjadi mereka merasa gelisah, hatinya tidak pernah tenang, merasa tidak puas dengan harta, jabatan yang mereka miliki. Tidak boleh diangkat menjadi pemimpin bagi kaum beriman. Karena pemimpin adalah seseorang yang mempunyai otoritas pembimbing, mengarahkan, mengendalikan terhadap orang-orang yang menjadi bawahannya. Hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang musyrik sifatnya sementara. Di akhirat kelak akan mendapat siksa yang pedih. Amalan dan hartanya yang dinafkahkan sia-sia, karena apa yang dimilikinya tidak akan dapat digunakan untuk menebus siksa di akhirat kelak. Dinilai menjadi terburuk oleh Allah, menjadi musuh Allah, karena musyrik selalu menutup-nutupi nikmat Allah dan mempersamakan Allah dengan makhluk lainnya. Mendapat siksa neraka. Kesimpulan yang dapat dari pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut. Iman menurut bahasa
membenarkan dengan hati, sedangkan menurut istilah syar'i adalah keyakinan di dalam hati dan ikrar dengan lisan. Kemudian yang kedua, lawan dari kata iman adalah dalam akidah Islam adalah kata kufur, yang berarti suatu keadaan di mana seseorang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan iman yang telah digariskan oleh Allah. Yang ketiga, tauhid adalah pengetahuan yang berisikan ajaran tentang pengesahan terhadap suatu yang ditauhidkan. Yang keempat, syirik adalah perbuatan dosa, yaitu menyekutukan Allah dalam arti meyakini bahwa ada selain Allah yang bersifat atau berderajat sama dengan Allah, baik dalam masalah zatnya, sifatnya, asmanya, maupun perbuatannya. Nifak merupakan yang kelima, nifak menurut bahasa berarti berpura-pura pada agama, menurut istilah adalah orang yang menyembunyikan kekafiran di hatinya dan menampakkan iman dengan lidahnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.